Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Raffi dari Otomasi 5C NRP 071. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi algoritma particle swarm optimization atau biasa disebut PSO. Tujuan pertama untuk membagi beban sebesar 1400 MW ke 4 unit pembangkit listrik dengan biaya seminimal mungkin dengan metode Lagrange yang telah disinkronkan. Untuk yang pertama ini konfigurasi parameter utama. Ini berfungsi untuk menetapkan kecerdasan atau aturan koloni partikel, mencari solusinya. Untuk bobot inersianya 0,9 untuk mengontrol momentum dan mengeksplorasi area. Untuk C1 dan C2 ini konstanta akselerasi untuk menarik partikel kembali ke posisi terbaik itu untuk yang C1, sedangkan untuk yang C2 untuk mendorong partikel menuju pemimpin kelompok atau posisi terbaik yang ditemukan oleh koloni Gibes. Jadi yang C1 ini lebih ke Gibes, yang ini ke Gibes. Untuk jumlah populasinya sendiri di sini kita taruh di 60 dengan var 3 P1, P2 dan P3. Kenapa nggak ada P4 nya? Karena P4 nya nanti dihitung secara otomatis. Di sini aku menggunakan iterasi maksimum sebesar 150 untuk menjamin akurasi pencarian hingga ke angka desimal terkecil. Kita lanjut ke inisialisasinya. Untuk matriks X membangkitkan kombinasi daya acak untuk P1, P2 dan P3 dipatosi dalam rentang 400. Ini dipatosi dalam rentang 400 agar total awal populasi berada sekitar target beban 1200 MW. Untuk yang kecepatan, yang matriks kecepatan V diberi kecepatan awal. Kecepatan ini untuk diperbarui untuk mengarahkan partikel dari posisi acak menuju posisi biaya yang paling optimal atau yang paling murah. Lalu untuk evaluasi fitness dan persamaan persamaan biayanya. Daya pembangkit keempat ini ya, yang ini fungsi biayanya dengan F1 sampai F4 menghitung biaya tiap pembangkit menggunakan persamaan kuadrat koefisiennya yang sudah dikalikan dengan full cost seperti 225 dikali 0,8 sama dengan 180. Nah, ini membuat simulasi MATLAB berjalan sinkron dengan perhitungan manual Lagrange kita. Untuk logika penaltinya sendiri, jika pergerakan partikel ini menghasilkan daya negatif atau tidak mungkin secara fisik, program memberikan penalti sebesar 10⁻12, nilai denda yang sangat besar. Ini memaksa koloni untuk menjauhi solusi yang tidak masuk akal tersebut. Lanjut untuk ke pembaruannya. Di sini untuk update P-base-nya, P-base dan G-base. Update G-base memiliki untuk partikel buat menyimpan biaya terendah. Ini ya, biaya terendah. Lalu untuk yang G-base ini untuk mencari nilai minimum dari seluruh populasinya, menjadi kayak pacuannya, kayak acuan lah, kayak acuannya. Lalu
Untuk visualisasinya ini ya, figur satunya pergerakannya nanti kita tahu setelah di run. Oke, coba kita run dulu aja. Ya, setelah di run kita nunggu sampai 150 iterasi. Sudah. Bentar ya. Nah, ketika udah keluar gini, hasilnya seperti ini. Figur 1 menunjukkan partikel yang awalnya menyebar hingga akhirnya berkumpul atau konvergen menjadi satu titik di bidang merah, menghasilkan tepat koordinat hasil ring race kita yang kita hitung. Untuk yang figur 2 ini, menunjukkan penurunan biaya secara drastis mulai stabil. Mulai stabilnya di sini ya, di angka berapa ini? 50-an ya. Iterasi 50-an pada angka 10.473,3, membuktikan bahwa biaya sudah ditemukan. Untuk komen windownya nanti saya SS-kan saja karena ini laptop saya sedikit error. Baik, ini kita lanjut yang studi kasus 2. Untuk programnya seperti ini. Yang pertama, untuk ini penjelasan tetap sama. W, C1, C2 itu untuk menentukan keseimbangan antara kecepatan, jelajah partikel, dan akurasi menemukan titik biaya terendah. Untuk yang Pmin dan Pmax ini untuk mendefinisikan batas operasional mesin sesuai tabel khusus. Lalu kita lanjut ke inisialisasi posisi dalam range. Untuk yang posisi X disebar secara acak di dalam rentang yang diizinkan agar pencarian dimulai dari area yang paling valid. Oke, untuk mekanisme penjagaan atau clampingnya, jika partikel bergerak keluar batas, misal B1 kurang dari 150, maka program memaksa kembali ke nilai batas tersebut. Lalu penetapan P4 dihitung sebagai sisa beban, misalnya 1200 dikurangi total P1, P2, dan P3 untuk menjaga keseimbangan daya sistem. Untuk perhitungan biaya dan fungsi ini ya, perhitungannya seperti ini. F1 sampai 4 menggunakan koefisien baru dari tabel kasus 2. Yang penalti P4 ini penalti P4 ini bergantung pada unit lain. Jika nilai keluaran rentang 50 sampai 300 MW, ini memaksa partikel untuk menyesuaikan agar pengendap tetap aman. Oke, coba kita run. Jadi kita nunggu dulu sampai 150. Nah, ketika udah turun seperti ini teman-teman, kita lihat di ininya, hasilnya seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.